Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, sebelum saya memaparkan presentasi saya, izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Em, Baik, perkenalkan nama saya Andini Zulfanisha dengan NIM 0801 118242 9001, mata kuliah Matematika Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Indrawati SSI MSI. Nah, pada tugas kali ini saya akan menganalisis jurnal yang berjudul Convolution Rather than Monte Carlo Simulation to Price a Better Option, atau menggunakan konvolusi daripada simulasi Monte Carlo untuk menghitung harga barrier option. Nah, pada jurnal kali ini itu ditulis langsung oleh Dr. Daniel T. Cassidy. Beliau merupakan akademisi dari Department of Engineering Psychic, McMaster University, Hamilton, Kanada. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian satu, itu bagian abstrak dari jurnal yang saya analisis, di mana penelitian ini itu menyajikan metode konvolusi berulang dan pemangkasan pada distribusi Burfoot-Tail yang telah dipangkas sebagai pengganti simulasi Monte Carlo untuk menentukan harga opsi barrier sederhana dan diskrit. Nah, parameter distribusi Vatel yang dipangkas itu diperoleh dengan menyesuaikan gabungan distribusi Stadenty dan distribusi normal terhadap data return harian yang dihitung dari harga penutupan yang disesuaikan pada indeks S&P 500. Di mana pemangkasan distribusi return harian bervetel dianggap sebagai tindakan yang secara fisik masuk akal atau make sense, dan bukti yang mendukung pemangkasan tersebut itu diberikan. Nah, langkah-langkah untuk menentukan harga opsi Call Europe dengan barrier up and out secara diskrit itu salah satu caranya itu dengan menggunakan konvolusi dan pemangkasan berulang turut. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian 2, yaitu research objective atau tujuan penelitian. Nah, setelah saya analisis, tujuan penelitian dari jurnal tersebut adalah yang pertama itu menunjukkan bahwa distribusi return untuk periode beberapa hari itu dapat diperoleh melalui n-fold convolution dari distribusi return satu hari. Kemudian tujuan yang kedua itu menggunakan hasil konvolusi tersebut untuk menentukan harga opsi, baik opsi Eurocall maupun barrier option, tanpa melakukan simulasi acak. Kemudian tujuan yang ketiga itu menganalisis peran truncation dalam memastikan agar hasil konvolusi menghasilkan distribusi return yang bersifat realistis dan sangat sesuai dengan pengamatan yang dilakukan secara empiris. Kemudian tujuan yang keempat itu menilai efisiensi waktu perhitungan dan kestabilan hasil yang diperoleh dari metode yang kita lakukan, yaitu metode konvolusi, itu dibandingkan dengan pendekatan Monte Carlo tradisional. Nah, kemudian masuk ke bagian 3, yaitu metode atau metode yang digunakan pada jurnal yang saya analisis. Itu terdapat 5 metode, di mana metode yang pertama itu pemodelan distribusi return saham, return harian indeks S&P 500, itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus distribusi return satu hari atau di-fitting menggunakan 3 model. Di mana model yang pertama itu Stadenty
steady. Kemudian model yang kedua itu Gaussian atau model normal. Dan model yang terakhir itu kombinasi keduanya eh, dari T plus distribution dengan metode nonlinear, least squares, atau Liebenberg-Merkur. Kemudian metode yang kedua itu proses truncation atau proses pemangkasan distribusi tersebut. Nah, distribusi yang memiliki ekor tebal atau fold-tail itu nantinya akan dipotong untuk mencerminkan batas yang realistis di mana harga pasar eh, itu agar bersifat realistis dan menjaga agar varian tetap terdefinisi. Truncation juga mempercepat perhitungan numerik. Kemudian masuk ke metode ketiga yaitu konvolusi berulang atau repeat convolution, di mana distribusi return satu hari itu nantinya akan dikonvolusi secara numerik, bukan secara analitik, itu sebanyak n kali untuk membentuk distribusi return n hari tanpa melakukan simulasi acak. Kemudian masuk ke metode yang keempat, itu perhitungan harga opsi. Nah, berdasarkan distribusi hasil konvolusi, harga opsi Europe Call itu dihitung sebagai ekspektasi dari fungsi keuntungan atau payoff function untuk barrier option. Distribusi dikoreksi dengan batas harga tertentu atau barrier level B untuk menghitung probabilitas agar tidak melewati barrier up and out. Kemudian metode yang kelima atau yang terakhir itu analisis perbandingan dan efisiensi. Nantinya hasil perhitungan harga opsi dengan menggunakan distribusi T plus itu nantinya akan dibandingkan dengan distribusi normal untuk melihat perbedaan nilai dan karakteristik distribusi tersebut. Nah, waktu komputasi itu dicatat untuk menunjukkan keunggulan metode konvolusi dibandingkan dengan simulasi Monte Carlo. Selanjutnya itu kita masuk ke bagian 4, discussion atau pembahasan. Setelah saya lakukan analisis terhadap jurnal yang saya bahas, jurnal yang saya bahas itu membahas bagaimana metode repeat convolution atau konvolusi berulang itu dapat digunakan untuk menentukan harga opsi, khususnya pada opsi barrier, tanpa memerlukan simulasi Monte Carlo. Nah, penelitian dimulai dengan memodelkan distribusi return harian S&P 500 itu menggunakan kombinasi Steady and Gaussian. Kemudian dilakukan truncation atau pemotongan pada ekor distribusi untuk menjaga realisme dan mempercepat komputasi. Distribusi return satu hari tersebut lalu dikonvolusi secara berulang untuk membentuk distribusi return beberapa hari secara deterministik, sehingga nantinya akan menghasilkan distribusi harga masa depan yang stabil dan bebas dari sampling noise. Distribusi ini kemudian digunakan untuk menghitung harga Europe Call dan barrier option melalui integrasi numerik dengan penerapan koreksi barrier di setiap langkahnya. Nah, hasilnya nanti akan menunjukkan bahwa metode convolution itu bekerja lebih cepat dan bekerja lebih efisien dibandingkan dengan metode Monte Carlo atau simulasi Monte Carlo. Sekaligus, metode convolution itu bakal memberikan hasil yang konsisten dengan karakteristik empiris pasar. Kemudian selanjutnya itu kita masuk ke method of repeat convolution atau metode konvolusi berulang. Nah, metode yang digunakan dalam jurnal yang saya analisis itu adalah metode repeat convolution atau konvolusi berulang, yaitu cara membentuk distribusi return beberapa hari dengan mengonvolusi distribusi return satu hari secara berulang. Distribusi return harian terlebih dahulu dimodelkan
menggunakan kombinasi Studenti and Gaussian. Lalu di truncation atau dipangkas atau dipotong untuk menghilangkan ekor yang bersifat ekstrim. Distribusi return n hari diperoleh melalui FRn dari X sama dengan konvolusi dari FR dengan FR dan seterusnya sampai FR sebanyak N kali yang dievaluasi pada X. Maksudnya FRn X adalah distribusi dari penjumlahan N variabel acak yang masing-masing memiliki distribusi FR. Kemudian tanda titik setelah FR yang setelah sama dengan itu bukan perkalian biasa tetapi konvolusi. Kesimpulannya itu FRnX adalah hasil konvolusi FR dengan dirinya sendiri sebanyak N kali. Nah, yang menjadi dasar pembentukan distribusi harga itu melalui ST sama dengan S0 dikali E pangkat Rn. Maksudnya, ST itu adalah harga pada waktu T, kemudian S0 itu harga awal, kemudian Rn itu return kumulatif, misalnya pada penjumlahan return harian. Ini adalah merupakan formulasi harga geometrik Brownian motion atau model pertumbuhan harga eksponensial. Untuk opsi barrier. Nah, jurnal ini itu memotong distribusi harga pada setiap langkah, sehingga nilai yang mencapai barrier itu dihilangkan sebelum proses convolution itu dilanjutkan. Dengan pendekatan ini, jurnal menunjukkan bahwa penentuan harga opsi dapat dilakukan secara cepat dan sangat stabil tanpa menggunakan simulasi Monte Carlo. Kemudian kita masuk ke conclusion atau kesimpulan. Jadi setelah saya analisis jurnal, itu saya mendapatkan kesimpulan yaitu bahwa metode repeat convolution atau konvolusi berulang itu merupakan pendekatan yang sifatnya itu lebih efektif dan lebih efisien untuk menentukan harga opsi, termasuk opsi barrier atau barrier option tanpa memerlukan simulasi Monte Carlo. Dengan memanfaatkan distribusi return satu hari yang telah di-fit menggunakan kombinasi Studenti and Gaussian serta dilakukan truncation atau pemangkasan. Metode convolution mampu membentuk distribusi return multihari secara deterministik dan stabil. Nanti hasil akhirnya itu menunjukkan bahwa pendekatan ini itu tidak hanya menghasilkan nilai opsi yang akurat dan konsisten dengan karakteristik empiris pasar. Tetapi dengan menggunakan pendekatan ini, itu juga menghasilkan atau memberikan kecepatan komputasi yang jauh lebih tinggi serta menghindari sampling noise yang biasa muncul pada simulasi Monte Carlo, di mana secara keseluruhan convolution itu terbukti menjadi metode yang alternatif atau yang lebih efisien untuk perhitungan harga opsi, terutama untuk opsi barrier yang rentan atau sensitif terhadap pergerakan harga pada setiap langkah waktu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.